Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah dengan NIM 21000291181 dari kelas IKMD. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengorganisasian surveillance. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama tentang koordinasi jejaring kerja dan kemitraan surveillance, yang kedua tentang pelaporan surveillance, yang ketiga jenis-jenis laporan atau form rutin, dan yang keempat adalah evaluasi atau penilaian sistem surveillance kesehatan. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan koordinasi jejaring kerja dan kemitraan surveillance. Yang pertama ada koordinasi. Koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, serta memaksimalkan pengelolaan data atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Nah, koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan ini dilakukan oleh seluruh unit kesehatan, seluruh unit surveillance kesehatan, baik dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak tertentu yang memiliki peran yang relevan dengan kegiatan surveillance. Yang kedua ada jejaring kerja. Jejaring kerja surveillance adalah suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan yang meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antar wilayah, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Penyelenggaraan surveillance kesehatan ini dilaksanakan melalui jejaring kerja surveillance kesehatan antara unit surveillance dengan sumber data, pusat penelitian dan kajian, program intervensi kesehatan, dan unit surveillance lainnya. Jejaring kerja surveillance kesehatan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas surveillance, terus untuk agar tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian penyakit dan faktor risiko dalam rangka untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, serta kecacatan. Nah, jejaring kerja surveillance kesehatan ini diselenggarakan oleh seluruh unit penyelenggara surveillance kesehatan, baik dari pusat, provinsi, ataupun dari kabupaten atau kota. Nah, itu tuh berupa pertukaran data dan informasi epidemiologi serta peningkatan kemampuan surveillance kesehatan yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu jaringan kerjasama antara unit-unit surveillance dengan penyelenggara pelayanan kesehatan, laboratorium, dan unit penunjang lainnya. Yang kedua, jaringan kerjasama antara unit-unit surveillance kesehatan dengan pusat-pusat penelitian dan kajian, program intervensi kesehatan, dan unit-unit surveillance lainnya. Yang ketiga, terkait dengan jaringan kerjasama unit-unit surveillance kesehatan antara kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Dan yang terakhir, yaitu jaringan kerjasama unit surveillance dengan berbagai sektor terkait nasional, bilateral negara, regional, dan internasional. Selanjutnya terkait dengan kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antar berbagai pihak yang strategis, yang bersifat sukarela dan berlandaskan pada prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai dengan pembinaan dan pengembangan secara timbal balik. Dalam hal kesehatan, kemitraan diperlukan untuk melaksanakan program kesehatan hingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, untuk mengembangkan kemitraan di bidang surveillance kesehatan ini, secara konsep terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Tahap yang kedua yaitu kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah. Dan tahap yang ketiga yaitu membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor, lintas bidang, dan lintas organisasi. Nah, itu tuh mencakup dari unsur pemerintah, unsur swasta atau dunia usaha,
unsur LSM dan organisasi massa, serta unsur organisasi profesi. Baik, memasuki pada topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang pelaporan surveillance. Pelaporan surveillance adalah proses pengumpulan dan penyampaian informasi tentang kejadian atau penyakit tertentu kepada pihak yang berwenang atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola surveillance kesehatan. Nah, untuk pelaporan surveillance itu dibagi menjadi dua, yaitu menurut kebutuhan dan penyelenggaraan. Nah, kalau menurut dengan kebutuhan itu bisa dari yang terkecil yaitu jam, hari, minggu, bulan, terus triwulan, semester, tahunan, 5 tahunan, dan lain-lain. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, untuk konsep pengumpulan datanya itu ada dengan 5W1H, yaitu ada what, who, whom, when, where, dan how. Untuk what sendiri itu termasuk dengan jenis data apa yang dikumpulkan, terus apa definisi dari kasusnya. Untuk W yang kedua yaitu who, itu siapa yang mengumpulkan, siapa sumber datanya. Terus ada whom itu kepada siapa dia dilaporkan, kepada siapa data itu dilaporkan. Kemudian ada when, kapan harus dilaporkan. Terus ada where, di mana pengumpulannya, dan how, bagaimana pengumpulannya, form standar, terus hard atau soft copy, terus bagaimana analisisnya. Nah, untuk data surveillance epidemiologi ini ada 6 pelaporan. Yang pertama ada W1, yaitu laporan KLB atau dugaan KLB W1 Puskesmas ya. Itu dilakukan 1 kali 24 jam sejak informasi diterima, yaitu dari KLB terus ke Puskesmas, terus naik ke Dinkes Kabupaten atau Kota, terus naik ke Dinkes Provinsi, terus diteruskan ke pusat. Yang kedua itu ada KDRS, yaitu laporan kasus atau tersangka penderita penyakit potensial wabah oleh rumah sakit. Dilakukan 1 kali 24 jam sejak diagnosis ditegakkan. Yang ketiga ada W2 atau AWARS, itu adalah laporan data penyakit potensial KLB atau wabah, dilakukan secara mingguan. Yang keempat itu ada STP atau laporan data penyakit menular dan tidak menular tertentu. Itu dilakukan secara bulanan oleh puskesmas dan rumah sakit. Yang kelima ada PWS KLB, itu laporan data jenis KLB yang terjadi, dilakukannya secara bulanan. Dan yang terakhir ada LB1, yaitu data morbiditas penyakit, dilakukannya secara bulanan. Nah, sedangkan kalau pelaporan surveillance menurut dengan penyelenggaraannya itu dibagi menjadi dua, yaitu surveillance berbasis indikator dan surveillance berbasis kejadian. Surveillance berbasis indikator itu untuk memperoleh gambaran penyakit, terus faktor resiko dan masalah kesehatan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Contoh dari surveillance berbasis indikator ini ada penyelenggaraan surveillance AFP, terus ada CBMS, dan surveillance gizi. Nah, dari surveillance berbasis indikator ini dibagi menjadi dua, yaitu laporan mingguan dan laporan bulanan atau disebut dengan STP. Yang kedua adalah surveillance berbasis kejadian. Surveillance berbasis kejadian ini dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan informasi secara cepat tentang penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Nah, pelaksanaan surveillance kesehatan tersebut dapat diperkuat dengan uji laboratorium dan pemeriksaan. Topik pembahasan yang ketiga yaitu jenis dan contoh form penilaian rutin. Form penilaian rutin surveillance itu merupakan sebuah dokumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam mengevaluasi sistem surveillance kesehatan
yang dilakukan secara berkala. Contohnya yaitu laporan kasus harian, laporan wabah, laporan mingguan atau bulanan, laporan penyakit menular dan yang dicurigai, laporan kejadian kasus, serta laporan vaksinasi. Ada pula contoh dari form penilaian rutin, yaitu seperti ini, ada 2 gambar, mungkin bisa dilihat dan dicermati. Oke, memasuki topik pembahasan yang keempat, yaitu terkait dengan evaluasi atau penilaian sistem surveillance kesehatan. Evaluasi sistem surveillance kesehatan merupakan penilaian periodik dari perubahan dalam hasil yang ditargetkan atau sasarannya yang dapat dihubungkan dengan sistem surveillance dan respon. Nah, dari sini tujuan evaluasi surveillance itu ada 3, di antaranya yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan cara menunjukkan bahwa hanya masalah-masalah penting kesehatan masyarakat yang perlu disurveillanckan. Yang kedua yaitu mencakup saran-saran untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, misalnya untuk menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu agar dapat menilai apakah sistem yang ada itu bermanfaat dilihat dari segi kesehatan masyarakat dan telah mencapai tujuan dari sistem tersebut atau belum. Nah, komponen sistem surveillance itu ada beberapa. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pengolahan dan pencatatan data ya, kejadian atau data. Nah, pencatatan data ini berdasarkan pada laporan rumah sakit, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lain, dari laporan petugas surveillance di lapangan, dari laporan masyarakat, dan dari petugas kesehatan seperti surveillance khusus, pencatatan jumlah populasi beresiko terhadap penyakit, dan lain-lain. Nah, teknik untuk pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan wawancara dan pemeriksaan. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk menentukan kelompok yang lebih beresiko, terus untuk menentukan jenis dan karakteristik atau penyebabnya, untuk menentukan reservoir, transmisi, dan pencatatan kejadian penyakit, serta untuk waspada KLB. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan data, yaitu data yang diperoleh biasanya kan masih dalam bentuk yang mentah. Nah, jadi perlu disusun, perlu diolah lagi sehingga mudah untuk dianalisis. Nah, data yang terkumpul ini dapat diolah dalam bentuk tabel, grafik, ataupun peta dan yang lainnya agar dapat lebih mudah dipahami dan memberikan keterangan yang berarti. Yang ketiga yaitu analisis dan interpretasi data, yaitu data yang telah disusun dan dikomplikasi, selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi untuk memberikan arti dan memberikan kejelasan tentang situasi yang ada. Nah, yang keempat itu ada penyebarluasan data dan keterangan, yaitu setelah tadi dianalisis dan diinterpretasi, kan udah memiliki keterangan yang cukup jelas dan udah disimpulkan. Nah, selanjutnya bisa disebarluaskan kepada semua pihak yang berkepentingan agar informasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Yang terakhir ada evaluasi. Hasil evaluasi terhadap data sistem surveillance ini dapat digunakan untuk perencanaan, penanggulangan khusus, serta program pelaksanaannya. Untuk kegiatan tindak lanjut atau follow up untuk kedepannya, lalu bisa untuk melakukan koreksi dan perbaikan program, serta pelaksanaan program, dan untuk kepentingan evaluasi maupun sebagai penilaian dari hasil kegiatan itu sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi sistem surveillance. Yang pertama yaitu menguraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan yang dapat dilihat dari segi kesehatan masyarakatnya. Nah, di sini ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu ada jumlah kasus
insidensi dan prevalence. Yang kedua ada indikator dan besarnya masalah kesehatan. Dan yang ketiga yaitu ada preventabilitas atau pencegahan, yaitu bisa dicegah dengan primer, sekunder, dan tersier. Untuk langkah yang kedua yaitu menguraikan sistem yang akan dievaluasi, yaitu bisa dengan cara membuat daftar tujuan sistem atau merumuskan hipotesanya, lalu bisa dengan menguraikan peristiwa kesehatan yang akan diamati atau definisi kasusnya, dan menggambarkan diagram alur dari sistem yang akan dievaluasi. Terus bisa dengan menguraikan komponen-komponen dan pelaksanaannya dari sistem yang menggambarkan keadaannya. Misalnya seperti populasi mana yang akan diamati, kapan periode pengumpulan datanya, informasi apa yang dikumpulkan, sumber informasinya dari mana, cara informasinya dikirim, dan yang lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu menunjukkan tingkat kemanfaatan, yaitu bisa dengan menguraikan tindakan yang telah diambil berdasarkan informasi dari sistem surveillance dan menguraikan siapa saja yang telah memanfaatkan data untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan keputusan. Langkah yang keempat yaitu melakukan evaluasi sistem surveillance menurut atributnya. Yang kelima ada menguraikan research yang digunakan untuk melaksanakan sistem, dan yang keenam yaitu membuat kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya ada atribut sistem surveillance. Itu ada 7 atribut. Ada 8 atribut. Yang pertama yaitu kesederhanaan, fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, kerepresentatifan, ketepatan waktu, dan juga kelengkapan data. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan dari suatu sistem surveillance yang mencakup kesederhanaan dalam hal struktur dan kemudahan pengoperasiannya, yaitu disusun atau dirancang sesederhana mungkin tapi masih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu fleksibilitas, yaitu sistem surveillance yang fleksibel yang dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa disertai dengan peningkatan yang berarti akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu. Selanjutnya agar begini ya, kalau misal pada umumnya itu kalau misal semakin sederhana suatu sistem itu, maka juga akan fleksibel untuk diterapkan pada penyakit atau masalah kesehatan lain, serta komponen yang harus diubah itu akan lebih sedikit. Yang ketiga yaitu akseptabilitas, yaitu menggambarkan kemauan seseorang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveillance. Akseptabilitas ini juga termasuk suatu sistem atribut yang sangat subjektif yang mencakup kemauan individu dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem surveillance untuk menyediakan data yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu tentunya. Yang selanjutnya yaitu ada sensitivitas. Sensitivitas dari suatu sistem surveillance ini dapat dilihat pada 2 tingkatan. Yang pertama pada tingkatan pengumpulan data, proporsi kasus dari suatu penyakit atau masalah kesehatan yang dideteksi oleh sistem surveillance. Yang kedua yaitu sistem dapat dinilai kemampuannya untuk mendeteksi KLB. Kalau suatu sistem surveillance dengan sensitivitas tidak terlalu tinggi itu masih berguna untuk memantau tren selama sensitivitas tersebut masih konstan. Yang kelima yaitu nilai prediktif positif atau biasa disebut dengan NPP, yaitu proporsi dari populasi yang diidentifikasikan sebagai kasus oleh suatu sistem surveillance dan kenyataannya memang
kasus begitu. Yang keenam ada kerepresentatifan. Suatu sistem surveillance itu yang representatif itu akan menggambarkan secara akurat kejadian dari suatu peristiwa kesehatan dalam periode waktu tertentu serta dapat menggambarkan distribusi peristiwa yang ada dalam masyarakat menurut tempat dan orang. Yang ketujuh ada ketepatan waktu, yaitu menggambarkan kecepatan dan kelambatan di antara langkah-langkah dalam suatu sistem surveillance. Ketepatan waktu dalam sistem surveillance ini harus dinilai dalam arti adanya informasi mengenai upaya penanggulangan atau pencegahan penyakit, baik dalam hal tindakan penanggulangan yang segera dilakukan maupun rencana jangka panjang dari upaya pencegahannya begitu. Nah, dan yang terakhir yaitu ada kelengkapan data. Kalau datanya tidak lengkap ataupun datanya kurang, itu akan mengurangi dari keefektifan semuanya dan akan berpengaruh pada hal yang lainnya. Oke, selanjutnya ada indikator kerja surveillance. Di sini terdiri dari 4 indikator. Yang pertama, kelengkapan laporan, ketepatan laporan, estimasi jumlah kasus sebagai indikator kinerja, dan keakuratan jumlah kasus serta diagnosis. Yang pertama yaitu kelengkapan laporan. Kelengkapan laporan itu bisa sebagai salah satu indikator kinerja surveillance yang paling sering dilakukan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun di kabupaten atau kota. Bahkan kelengkapan laporan ini juga dilakukan pada indikator kinerja surveillance di unit-unit pelayanan dan di masyarakat sebagai laporan kelurahan, desa, atau kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kelengkapan laporan ini merupakan metode pengukuran kinerja yang paling sederhana dan jika dirumuskan dengan tepat, dapat memberi dukungan pengukuran kinerja surveillance yang tepat dan dapat memberikan manfaat untuk mengidentifikasi adanya permasalahan kinerja surveillance dan agar lebih fokus serta tepat waktu. Indikator kerja surveillance yang kedua yaitu ketepatan laporan. Ketepatan waktu laporan itu adalah indikator kinerja kedua yang paling sering digunakan. Nah, ketepatan waktu laporan ini terjadi sewaktu tersedianya data surveillance pada unit yang memanfaatkan data tersebut secara tepat waktu pada saat data tersebut dipergunakan. Secara operasional, ketepatan waktu laporan ini sering diartikan sebagai tanggal waktu laporan harus diterima. Misalnya, laporan bulanan pada data kesakitan puskesmas diterima di Dinas Kesehatan Kota selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya. Nah, pelaporan atau penggabungan dari data periode waktu itu harus tepat. Jadi selalu dikirimkan tepat waktu dan tidak boleh terlambat begitu. Selanjutnya ada estimasi jumlah kasus sebagai indikator kinerja dan keakuratan jumlah kasus serta diagnosis. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf karena masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih karena telah mendengarkan dengan baik. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.